Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi yang terlalu tinggi dapat membuat sakit hati. Saya Naila Wikansiwi dari Prodi PGSD dengan nomor NIM 857898781 UPBJJ Surakarta. Kepada Bapak Ibu dosen filsafat ilmu yang terhormat, izinkan saya menjelaskan materi tentang filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional dengan topik pembahasan pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, dunia pendidikan menghadapi berbagai perubahan dan tantangan. Oleh karena itu, dibutuhkan pilar-pilar yang kokoh sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Secara umum, pilar artinya tiang penyangga yang digunakan untuk menopang suatu bangunan. Kalau dalam konteks pendidikan, pilar diartikan sebagai dasar, prinsip, atau nilai utama yang menopang sistem pendidikan agar bisa berjalan secara efektif. Apa sih fungsi pilar pendidikan itu? Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam merancang kebijakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan juga membentuk karakter peserta didik. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan tidak akan tahu arahnya kemana dan susah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pilar pendidikan juga menjadi pondasi untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan pendidikan. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 3 prinsip yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara. 3 prinsip itu yaitu ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Prinsip yang pertama ing ngarsa sung tuladha, yang artinya di depan memberi teladan. Maknanya seorang guru harus menjadi contoh yang baik untuk peserta didiknya. Prinsip kedua, ing madya mangun karsa, yang artinya di tengah membangun semangat. Nah, guru hadir bersama peserta didik untuk menjadi pembimbing, memberi motivasi, dan menumbuhkan kemauan untuk belajar peserta didik. Prinsip yang ketiga, tutwuri handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Maknanya guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk bertumbuh dan berkembang secara mandiri, tapi guru tetap mensupport dan memberi dukungan atau arahan jika perlu. Masuk ke pembahasan yang ketiga, relevansi dan tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital ini. Relevansi dalam pembelajaran daring, relevansi dalam literasi digital, dan relevansi dalam pembentukan karakter peserta didik. Tantangannya untuk para guru di era digital ini salah satunya rendahnya literasi digital sebagai peserta didik dan pendidik, berkurangnya interaksi langsung antara peserta didik dan pendidik, dan banyaknya informasi yang tidak valid atau hoax, dan masih banyak lagi. Pembahasan yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar pendidikan sebagai jawaban atas persoalan pendidikan nasional. Saat ini pendidikan Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Contohnya kesenjangan kualitas pendidikan, rendahnya literasi, tantangan karakter peserta didik, dan juga dampak perkembangan teknologi yang sangat cepat. Keteladanan guru dapat membentuk karakter peserta didik yang berintegritas. Peran guru sebagai motivator dapat meningkatkan keterlibatan dan semangat belajar bagi siswa. Oleh karena itu, meskipun dunia pendidikan telah memasuki era digital, tapi nilai-nilai pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tetap relevan
dan bahkan semakin penting untuk diterapkan. Intinya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara yang tadi ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani menjadi pondasi penting dalam membentuk karakter dan kemandirian peserta didik. Baik, jika dimulai maka akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi tapi masalah hati. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.